Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great dan aku harap kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan April 2021 dan ini untuk zodiak Aquarius. Oke, Aquarius, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak ya. Dan jika kamu pengen tahu Sun, Moon, Rising, Venus kamu atau Saturn bahkan Jupiter kamu, Venus kamu di astrologi Vedic ya, kamu bisa klik link di bawah sini untuk melihat price list yang udah aku buat ya. Nanti kalau kamu udah pilih layanan readingnya, kamu bakal aku kirim berchat kamu yang berbentuk Northern Indian ya atau India Utara yang berbentuk seperti ini. Namun kamu harus punya jam lahir yang tepat dan tanggal lahir ya. Jadi memang kita nggak hanya melihat tanggal dan bulan lahir aja astrologi itu nggak bisa. Dan kamu ngerasa kamu udah adalah seorang yang pasti, misalnya kamu seorang Aquarius, itu udah pasti kamu nyatakan Aquarius itu begini begitu, no. Kamu bisa aja punya Sun ataupun Venus di zodiak lain yang bukan Aquarius ya. Jadi kalau kamu merasa astrologi hanya sekedar itu masih kecil banget hal yang perlu kamu pelajari ya. Oke. Dan ini khusus percintaan April 2021, jadi energinya udah jelas bisa terbalik ya. Dan kalau memang gak resonate, gak sesuai, ya berarti memang bukan untuk kamu. Terus kamu bertanya, kok pembacaannya gini, kok pembacaannya gitu, ya udah berarti memang bukan untuk kamu. Kamu gak perlu kayak bertanya-tanya yang gimana-gimana gitu ya. Ambil simpelnya aja gitu, karena aku ngeliat ada bacaan, loh kan aku single, nggak apa, aku nggak ada bilang bacaan ini untuk kamu yang single misalnya kayak gitu ya. Tolong pahami itu dan nggak menelan mentah-mentah apa yang kamu dengar di sosial media ataupun platform seperti ini ya, karena pembacaannya sudah jelas aku nggak khususkan untuk kamu ya. So please untuk lebih bijak lagi menilai segala sesuatu ya. Oke, kita lihat oracle-nya. Oke, dan selamat Paskah ya, selamat Jumat Agung untuk yang merayakan ya, dan selamat memasuki bulan puasa ya April ini ya. Bagi yang menjalani, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Oke, kita lihat oracle untuk kamu Aquarius. Oke, di sini ada happy family. Ada six chakra, Archangel Metatron. Dan ada man holding a coin. Dan di the bottom of the deck ada yin or yang, yin yang. Oke, di sini Aquarius ya. Di sini aku ngeliat memang ini lebih ke luar diri kamu ya. Maksudnya kamu lebih banyak memikirkan orang lain di sini. Aku lihat ya. Karena kamu memang peduli dan care, terutama aku ngeliat ini energi keluarga bisa besar di sini ya. Aprilnya Aquarius. Kita lihat love oracle-nya. Ada heart with a key, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. Oke, Aquarius.
talking, interested, conversing more, await message arrive, text, call, emailing, hovering. Oke, di sini Aquarius, aku nggak tahu ini kamu atau siapapun ya yang berurusan dengan kamu. Ini energi seseorang yang sedang menunggu, ya. Mungkin ngerasanya seperti nggak nunggu, namun ya, aku bisa bilang ya, secara tidak sadar sebenarnya menunggu. Ya, seseorang di sini menunggu percakapan, menunggu adanya suatu pembicaraan yang serius. Ya, di sini aku ngeliat. Oke, ada tamu. Ada mask, not showing true feeling, hide, personify, pretend, delude, gaslighting. Ya, duduk ya. Sini. Jangan situ, lilin. Mau kemana lagi? Lilin. Sini. Oke. Aquarius ya. Seseorang yang menunggu ini sebenarnya adalah seseorang yang juga menutupi apa yang dirasakan dan dia pikirkan tentang kamu ataupun kamu yang merasakan ini. Ya. Seseorang di sini mencoba memanipulasi dirinya ya untuk dia nggak merasakan apa yang dia rasakan. Ya. Dia menutupi rasanya untuk dia seakan dia baik-baik aja, dia seperti nggak membutuhkan atau dia nggak sedang menunggu ya. Itulah kenapa aku bilang tadi energinya seperti nggak menunggu, padahal sebenarnya orang ini menunggu ya. Ada abundance, keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude, bliss. Untuk masalah karir, keuangan ya, bagus banget untuk Aquarius ya. Aku ngelihat di April ini terutama, aku ngelihat kamu bisa mendapatkan sesuatu yang memang udah kamu kehilangan sebelum. Maksudnya mungkin tabungan kamu kepake atau apapun juga pengeluaran yang tiba-tiba emergency, darurat yang harus kamu keluarkan di Maret. Aku ngeliat kamu bisa menggantinya di April ini ya. Dan separation, sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of future. See? Jadi ini sebenarnya aku bisa bilang ini energi sebenarnya yang cinta dan kasih sayang yang real ya, yang tulus. Maksudnya kayak kita udah sayang sama seseorang, udah memiliki rasa yang udah ya untuk orang itu aja ya. Dan setelah misalnya ada waktu kalian memang berpisah, nggak bersama ya, ternyata kalian harus jalan masing-masing, itu gimana jadinya? Gimana jadinya maksud aku di sini adalah kalau kita udah hati kita tertambat dengan seseorang ya, kita nggak bisa kayak unlove gitu aja orang itu kan, dari hidup kita, dari hati kita, jiwanya kita. Ini seseorang yang udah menemukan cinta di dalam hidupnya, yang sekarang aku ngeliat memang kalian terpisah ya, kalau menjalani hidup masing-masing, dan seseorang mencoba untuk mengikhlaskan. Baik sebenarnya energinya untuk mengikhlaskan ya, untuk merelakan kalau memang gak ada kesempatan kalian di kehidupan sekarang untuk bersama ya. Namun di hati yang terdalam tetap ada keinginan menunggu, ingin kalau bisa diberikan kesempatan ya, sangat ingin kesempatan itu ada gitu ya, tapi kapan nggak tahu gitu ya. Istilahnya kayak ya udah ikhlas dan pasrah ya. Dan kalau kamu dengar bunyi ngorok ya, kucing aku ini tidur. Oke, ada hammer, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it sih, seperti aku bilang tadi ya. Seseorang memanipulasi dirinya ya. Dan aku ngerasa ini berakibat nggak gimana ya, bukan berakibat buruk, baik malah, maksudnya ya nggak menjadikan diri kamu sebagai korban ya, walaupun terkesannya kayak ya ngebohongin diri sendiri, tapi ya gimana lagi gitu, istilahnya harus dilakuin ya, selain ini gitu ya, kayak nggak ada lagi pilihan yang diberikan
gitu ya, the Grim Reaper. The relationship is over, no second chance, growth and transfer your life. Ini energi yang perpisahan banget ya Aquarius. Jadi kayak semesta udah memberikan misalnya sinyal kalian gak bisa bersama, dan gimana kamu menjalani hidup ini, gimana kamu untuk melanjutkan hidup ya, gimana cara kamu untuk tetap berusaha di dalam hidup. Dan itu yang beratnya di situ, kayak apa ya, saat kita benar-benar di feeling dengan seseorang ya, kita nggak tahu harus gimana saat dia memang bisa dibilang dunia nggak mengizinkan kalian bersatu ya. Ada kesedihan di sini yang gimana ya, kayak kita pasrah, kita gimana ya, mau gimana lagi, rasanya kayak air mata mau keluar gitu ya. Ada kesedihan di sini yang apa ya, nggak mengeluh sih aku ngerasain energinya ya, menerima, cuman ya kayak sedih aja gitu ya. Kita klarifikasi ya pakai tarot. Aquarius. Wow, kok makin kesini baca pembacaan kamu sesak di dada ya, sedih banget ya. Maksudnya bukan sedih yang gimana ya, aku ngerasain energi yang kayak tenggelam gitu ya, kayak apa ya, sulit untuk diekspresikan ya. Di sini ada Six of Swords, ada Three of Wands, ada The Chariot, Aquarius. Wow, emosional ya akhir-akhir ini. Mungkin ngerasanya enggak, namun kok bakal ngerasain kayak tiba-tiba pengen nangis, pengen sedih aja, kayak pengen merenung, pengen sendiri, pengen galau ya. Tapi bukan berarti dalam artian galau yang buruk di sini aku bilang ya. Yang baik adanya, yang kayak lebih menyendiri, merenung ya. Kayak nggak tahu, kayak pengen dengan diri sendiri aja gitu ya, nggak, karena kayak nggak bisa ngungkapin apa yang dirasakan, jadi ya lebih memilih untuk sendiri deh gitu ya, menarik diri. Aku lihat di sini King of Pentacles, wow. Two of Wands, jujur aku sulit untuk deskripsikan rasanya ya, kayak apa ya, kayak kita yang benar-benar ini energi seperti ini, sebenarnya energi orang depresi loh, stres yang ngarah ke depresi ya, cuman nggak terlihat, yang kayak lebih ya tentang diri sendiri, merenung ya. Four of Pentacles, ini ada kesedihan di mana seseorang ingin sebenarnya disayangi, ingin dicintai, ingin dimiliki, namun dia ngerasa seperti nggak dimiliki ya, nggak, seperti nggak ada yang menyayangi ya, ingin ngerasa spesial lagi ya, tapi how? Knight of Cups dan Ace of Cups. Seseorang di sini sebenarnya jujur dengan diri sendiri tentang apa yang dirasakan ya. Namun dengan jujur juga kita, kalau kita benar-benar belum bisa ngelihat dengan jelas ya apa arti semua yang kita rasakan, kita masih butuh jawaban ya.
Dan biarpun jawaban itu ada di dalam diri kita, kita butuh orang lain untuk menunjukkan jawabannya itu di mana kan. Itu yang aku lihat di sini. Ya, seseorang butuh jawaban atas semua pertanyaannya. Dan ini aku bisa bilang pertanyaannya harus benar-benar diajukan dengan orang yang paham, ya, orang yang profesional. Kenapa? Kamu bisa mendapatkan jawaban yang gak sesuai dan tetap membuat hati kamu gak puas gitu ya. Ini orang yang mencari jawaban atas ke jalan hidupnya, ya, apa yang dituju, apa yang diinginkan oleh jiwa gitu ya. Five of Cups, Four of Swords, menikmati kesakitan, kekecewaannya ya, sebagai hal yang apa ya kayak mau gimana lagi gitu rasanya. Ini ada masa seseorang yang menikmati kesakitannya ya, menikmati kekecewaannya yang di apa ya, sebenarnya ditakutin ya, maksudnya nggak mau ngerasainnya, diabaikan lah rasanya sebenarnya gitu ya. Namun makin kesini ya udah sih mau gimana. Jadi aku harus bilang ini energi seseorang yang nggak begitu banyak ngambil perbaikan dalam hidupnya, lebih memilih untuk ya pasrah dengan apa yang dirasakan, apa yang hadapi ya. Dan untuk maju memperbaiki itu cukup berat ya, untuk mengambil alih lah hidupnya, mengontrol hidup itu sulit. Eight of Pentacles, banyak pertimbangan yang akhirnya terjadi karena banyak hal besar terjadi dalam hidup kamu ataupun dia ya. Banyak transformasi yang akhirnya membuat seseorang di sini jera untuk memiliki rasa yang benar-benar ingin berbuat gitu ya, maksudnya berbuat sesuatu, enggak hanya memiliki rasa namun enggak ngapa-ngapain. Jadi ini kan energi orang yang udah punya rasa, udah gitu, nggak berusaha gimana-gimana karena ada kekecewaan ya, ada rasa jerah. Itulah kenapa orangnya memilih untuk diam, karena takut ya, masih ada ketakutan ya akan hal yang sama terulang lagi. Padahal aku ngelihat enggak ya, sebenarnya kalau kamu udah memasuki masa yang seperti ini ya, merenung, menikmati kesakitan, kekecewaan sampai benar-benar habis ya, saat kamu bisa keluar dari energi itu dan gak tertrigger lagi, itulah proses spiritualitas, proses kemenangan aku bisa bilang. Karena kamu bisa untuk menarik diri kamu dari lubang yang membuat kamu terjebak selama ini ya. Jadi sini aku ngerasain memang energi seseorang yang sangat menyayangi sebenarnya orang yang dipikirkan ini ya, orang yang selalu ada di hati kamu ataupun kamu selalu ada di hatinya dia ya. Namun ya kembali lagi seperti aku bilang, kayak ya aku nggak tahu harus gimana ya. Dan aku harus bilang akhirnya ujung-ujungnya ego lagi yang menang ya. Kita manusia biasa ya, pasti kita memiliki devil, demon dalam diri kita, istilahnya ya, iblis dalam hati kita, yaitu adalah ego ya. Ego itu yang memenangkan dan akhirnya kita apa ya, kayak kitanya nggak mau berurusan akan hal itu, ya udah ya. Ada kemarahan juga di sini ya. Sih ada devil, seseorang apa ya, sampai nyangkut loh di mulut aku ekspresinya, rasanya ya, energinya, karena itu tadi saking sulit untuk dijelasin ya. Dan aku ngerasain ini memang proses spiritualitas yang gak mudah ya,
entah kamu ataupun dia yang memasuki masa ini ya. Kau nggak bisa memaksa seseorang untuk cepat keluar dari sini. Ini adalah energi seseorang yang butuh waktu untuk sendiri, ya. Mungkin kalian nggak sendiri, maksudnya kalian nggak pisah, ya. Namun tetap orang ini butuh waktu untuk sendiri, secara nggak sadar, ya. Walaupun jadi gini, biarpun kamu berpasangan sama dia toh, sama-sama terus, dia bakal terus menarik diri jadinya. Dia bakal banyak mencari alasan, dia memenangkan egonya, ya karena itu tadi dia butuh untuk waktu sendiri. Mungkin kamu marah, kecewa, kamu ngerasa disakitin, dia nggak mikirin kamu, dia egois gitu. Namun aku bisa bilang ini adalah prosesnya dia. Tinggal kitanya yang berurusan dengan dia mau apa nggak memahami ini, ya. So kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Career transition, your life purpose is triggering a blessed career change, teaching and learning. Keep an open mind and learn new idea, then teach this idea to others. Ya. Jadi memang kalian berdua sama-sama belajar di sini. Kamu belajar untuk melihat apa yang terjadi dalam hidup dia adalah bentuk dari proses perjalanan healingnya dia, dan seperti itu juga apa yang dilakukan adalah proses untuk kamu belajar dan kamu juga untuk healing. Kalian berdua bertransisi, iya, walaupun di sini tulisannya karir, namun karena kita fokusnya ke percintaan, jadi aku ngeliat ini untuk memang transisi percintaan kalian yang lebih baik ke depannya. Entah kalian memang udah berpisah ataupun masih bersama, namun ya memang energinya meminta untuk kalian lebih ke diri kalian masing-masing dulu, ya, karena kamu juga mengeladeni dia bakal sakit sendiri, ya, dia juga sakit sebenarnya. Jadi ya nggak ada benar-benar yang cuman disakitin doang, ya, sama-sama menyakiti dan disakiti di sini, ya, karena kalian adalah couple. Oke, itu ya. So that's it, I think that's all. Jika kamu ingin counseling, personal reading, atau ingin tahu berchartnya kamu, silahkan cari aja di silahkan klik link di bawah sini ya untuk kamu lihat price listnya untuk counseling dan lihat berchart kamu secara Vedic, ya. Dan terima kasih banyak udah menonton. Aku harap sedikit banyaknya bisa membantu. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana, dan bye.